Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sendiri Rizky Wahyudi akan mempresentasikan tugas kuliah guna memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Muhammad Afdal Askar MH. Baiklah, masuk ke materi, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi. Pengertiannya yaitu Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan untuk menjamin akuntabilitas putusannya. Hakim MK perlu dilengkapi dengan kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan dan pertimbangan bagi MK. Banyaknya lembaga negara baru yang muncul pasca reformasi menimbulkan konflik antar lembaga yang mengganggu penyelenggaraan negara. Konflik antar lembaga negara sebenarnya dapat diarahkan menjadi suatu yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi pada masa depan. Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu MK diawali dengan diadopsinya ide MK Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Pemusyarakatan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara, bagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan dalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 13 Agustus tahun 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. 2 hari kemudian pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003 Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK. Pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Peran dan fungsi MK sendiri yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaranya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi penguji undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Ini juga terjadi di negara-negara yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, maka mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripada dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK, sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi melalui kewenangan judicial review ini. Maka menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Kemudian ada kewenangan Konstitusi Republik Indonesia, itu pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, ini ada struktur organisasi Mahkamah Konstitusi yang dikepalai oleh ketua dan wakil. Kemudian di bawahnya ada sekretaris jenderal dan panitera. Di bawah sekjen ada Biro Perencanaan Keuangan, Biro Umum, Pusat Penelitian, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi dan Persidangan. Kemudian ada hakim anggota, ada kelompok jabatan fungsional kepaniteraan. Kemudian tugas dan pokok MK yaitu pada jabatan panitera merupakan jabatan fungsional menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi. Fungsinya itu menyelenggarakan tugas teknis administrasi peradilan sebagaimana berikut, yaitu koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK,
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian ada Sekjen, Sekretaris Jenderal. Tugasnya itu menjalankan tugas teknis administrasi MK Republik Indonesia dengan fungsi perencanaan, analisis, dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kerumah tanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara, pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama, tata usaha pimpinan, protokol, serta kepanitiaan, sekretariatan kepanitiaan, penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan Pancasila dan konstitusi. Biro Perencanaan Pengawasan yaitu melaksanakan tugas perencanaan penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dalam tata laksana. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis serta analisis dan evaluasi kinerja, pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi. Biro Keuangan dan Kepegawaian yaitu tugasnya melaksanakan pengelolaan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, yang mempunyai fungsi pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan, pengembangan pegawai, pelaksanaan administrasi hakim, serta administrasi dan kesejahteraan pegawai. Biro Humas dan Protokol Hubungan Masyarakat. Biro Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, kerjasama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta sekretariatan kepaniteraan. Mempunyai fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat, hukum dan kerjasama, serta pengelolaan dokumentasi, sejarah konstitusi dan mahkamah konstitusi, pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan, pelaksanaan kesekretariatan, kepaniteraan, dan risalah. Biro Umum yaitu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, kearsipan, ekspedisi, serta barang milik negara yang mempunyai fungsi pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, urusan perlengkapan dan barang milik negara, urusan fasilitas, serta urusan arsip dan ekspedisi. Kemudian ada beberapa penghargaan, yaitu ini penghargaan yang dari oleh MK, penghargaan kontribusi pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, penghargaan koordinasi kehumasan, ada banyak. Ya, saya rasa sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.